Baik. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Baik, Pak. Alhamdulillah. Saya berharap Bapak, adik-adik bisa semangat terus ya, karena penting bagi adik-adik sekalian untuk tetap belajar, punya semangat yang tinggi, punya antusias untuk belajar, untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Baik adik-adik sekalian, mengawali pembelajaran hari ini, saya harap ada yang memimpin doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Ibu Ulfa. Silakan, Bu Ulfa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita mengawali pembelajaran, bagaimana siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Hadir semua. Saya harap ditingkatkan kehadirannya karena semuanya perlu saling koordinasi, saling membantu supaya tetap hadir terus di sekolah ya. Baik adik-adik sekalian, bagaimana jaringannya hari ini? Bagus? Ada yang tidak bagus jaringannya ya? Bagus ya? Bagus, Pak. Bagus nih, Pak. Ya, alhamdulillah bagus ya. Pak. Jadi adik-adik sudah siap belajar hari ini? Insya Allah siap, Pak. Baik, materi kita hari ini sebenarnya materi yang pernah adik-adik pelajari sebelumnya ya. Mungkin pernah dipelajari di kelas 2 ya. Ini ada hubungannya dengan teks persuasif. Siapa yang pernah mendengar istilah teks persuasif ya? Ada di antara adik-adik? Saya, Pak. Ya, silakan Ibu Yuni. Silakan Yuni. Teks persuasif itu teks yang mengajak, Pak, yang mempengaruhi orang-orang. Iya, bagus ya. Ada lagi tambahan dari yang lain? Silakan. Ya ada ya. Ya silakan Diana, silakan. Iya, kalau teks persuasif itu ajakan atau himbauan kepada orang lain mengerjakan sesuatu. Gitu. Terima kasih, Pak. Baik ya. Jadi sebenarnya memang apa yang disampaikan oleh adik-adik sekalian itu yang benar, bahwa teks persuasif itu sebenarnya adalah untuk mengajak seseorang untuk berbuat sesuatu seperti yang diharapkan oleh pembicara dalam penyampaiannya. Jadi apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Materi kita hari ini sebenarnya berbicara tentang pidato persuasif ya. Jadi adik-adik pernah mendengar juga istilah pidato persuasif? Pernah? Atau pernah berpidato sebelumnya? Siapa yang sudah pernah berpidato di sini? Saya, Pak, pernah Oh, ikut iya. lomba. Oh iya, bagus ya. Berarti sudah Lomba punya pidato. pengalaman tentang pidato ya. Jadi adik-adik sekalian, sebenarnya kita belajar tentang pidato itu sangat penting ya. Bayangkan adik-adik sekalian, para legenda kita, para pemimpin bangsa kita itu sangat luar biasa dalam menyampaikan, dalam menggerakkan masyarakatnya. Misalnya seperti Irswa Karno itu adalah pemimpin kita ya. Beliau itu bisa menggerakkan seluruh jutaan rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang mempertahankan negara kita ini. Bayangkan kalau kita bisa juga mampu menggerakkan teman-teman kita atau siapapun itu, sehingga kita bisa menjadi orang yang hebat. Jadi saya berharap dengan mempelajari materi ini, adik-adik bisa nantinya menjadi seorang pembicara-pembicara yang hebat seperti yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kita. Jadi itu saja. Kemudian adik-adik sekalian, apa sebenarnya materi yang akan kita pelajari secara garis besar di sini? Kompetensi dasarnya itu adalah adik-adik mampu mengidentifikasi gagasan, pandangan, arahan, pesan dalam pidato persuasif. Adik-adik, ada 3 tujuan pembelajaran hari ini yang adik-adik bisa capai. Yang pertama itu adalah adik-adik mampu mengidentifikasi gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Yang kedua adalah adik-adik mampu atau dapat menjelaskan gagasan, pandangan, arahan, dan pesan dalam pidato persuasif. Yang ketiga itu adik-adik mampu atau dapat menganalisis gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif.
Jadi secara garis besar sebenarnya adik-adik pada hari ini akan mempelajari tentang apa informasi di dalam sebuah teks pidato persuasif ya. Karena di dalamnya itu berupa gagasan, ada pandangan, arahan, dan pesan ya. Jadi untuk lebih jelasnya apa sebenarnya kegiatan yang akan kita lakukan sebentar itu, kegiatan sebentar yang akan kita lakukan itu adik-adik akan menyaksikan sebuah video. Kemudian adik-adik nantinya akan berdiskusi bersama menyelesaikan persoalan yang adik temukan. Kemudian nanti adik-adik akan presentasi. Kemudian adik-adik nanti juga akan diberikan pemahaman yang lebih baik. Adik-adik, saya langsung saja akan menampilkan sebuah video ya. Langsung saya share, silakan adik-adik cermati untuk melihat apa informasi yang ada di dalam sebuah video ini. Baik, saya tayangkan ya. Baik, sudah kelihatan adik-adik? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Oh ya, silakan ya disimak baik-baik videonya, saya putar ya. Baik, adik-adik sudah disimak videonya? Sudah, Pak. Jadi Bapak saya mau bertanya, adik-adik apa informasi yang Anda dapatkan dari video tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Ulfa. Ya, silakan Ulfa. Terima kasih, Pak. Kalau menurut saya, informasi yang didapatkan dari video itu seseorang sedang menyampaikan pidato. Terus isi pidatonya itu mengenai cara-cara menjaga kebersihan lingkungan, Pak. Ya, baik. Bagus ya jawabannya Ulfa. Silakan ada lagi dari yang lain? Saya, Pak. Silakan Yuni ya. Ya, hampir sama dengan jawabannya teman saya, Ulfa Rahma. Ini tentang orang berpidato, isinya tentang menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari berbagai penyakit. Seperti itu, Pak Guru. Ya, bagus. Luar biasa jawabannya. Saya kira dari jawaban adik-adik itu sudah bisa mendapatkan informasi sebenarnya. Artinya Anda adik-adik bisa mendapatkan gambaran informasi apa yang ada di dalam sebuah video ya. Baik adik-adik, supaya lebih terstruktur lagi, supaya Anda bisa bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah persoalan, adik-adik saya bentuk kelompok ya. Berhubung adik-adik terdiri dari 10 siswa, jadi saya bagi 3 kelompok ya. Jadi saya langsung bagi kelompok 1 itu Mustia, Siti Nur Anissa, Rasti, dan Ulfa. Kelompok 2, Diana Saragosa, Yuni, dan Santriasari. Dan kelompok ketiga, Elvina, Wade Harmitasari, dan Bara Pasanggong. Ada yang belum dapat kelompoknya? Sudah dapat semua ya? Sudah semua, Ya. Pak Guru. Baik ya. Sudah, Pak. Ya, saya kira sudah ada kelompoknya semua. Nanti saya bagikan LKPD yang nanti akan adik-adik kerjakan ya. Saya bagikan Pak. melalui grup WhatsApp ya. Iya, Saya sudah bagikan, sudah dilihat LKPD-nya. Sudah, Ada? Pak. Sudah, ya. Pak. Iya. Silakan dicermati ya. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya untuk menyelesaikan apa yang ada di dalam masalah dalam LKPD-nya. Baik, adik-adik sedikit saya silakan adik-adik baca buku siswa yang Anda pegang untuk menambah wawasan terkait dengan masalah yang ada di dalam LKPD ya. Baik, silakan dicermati juga tampilan PowerPoint yang Bapak Guru
tampilkan ini supaya Anda lebih memahami lagi untuk bisa mencari tahu atau bisa memecahkan masalah yang ada dalam LKPD. Jadi ini ya, ada 4 hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama berkaitan dengan gagasan ya. Gagasan itu adalah berkaitan dengan ide atau pemikiran yang menjadi dasar pengembangan teks pidato persuasif ya. Kemudian yang kedua pandangan ya. Pandangan dalam teks pidato persuasif itu adalah berupa pendapat seseorang terhadap suatu keadaan berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian yang ketiga adalah arahan. Dalam pidato persuasif adalah cara atau petunjuk yang mesti dilakukan untuk melakukan sesuatu ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu adalah pesan. Pesan itu sama dengan informasi apa yang ingin disampaikan oleh pembicara. Bisa berupa pesan-pesan, arahan, kemudian bisa juga nasihat ya. Jadi saya kira itu tambahan materi dari Bapak Guru. Silakan adik-adik secara berkelompok diskusikan apa yang ada di dalam LKPD ya. Iya, Pak. Silakan. Silakan didiskusikan ya. Saya berikan waktu sekitar 5 menit. Saya rasa itu sudah cukup ya, waktu yang gak lama ya. Silakan. Baik. Pak Guru mau bertanya Pak Guru. Ya, silakan. Ini di LKPD ini dituliskan juga dengan buktinya ini karena di bukti teksnya Pak. Ya, terima kasih Yuni. Ya, itu diberikan juga buktinya ya. Jadi selain dijelaskan, ditunjukkan juga buktinya karena itu akan lebih mendukung jawaban adik-adik ya, seperti itu ya. Ya. Oh, iya Pak. Ya, saya berharap semua peserta didik atau adik-adik bisa aktif semua ya membantu kelompoknya ya. Ya. Iya Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. Jika ada masalah silakan dipertanyakan. Tadi sudah dipertanyakan oleh Yuni. Ya. Pak Guru, keempat-empatnya ini mau ditulis semua atau dipilih, Pak? Iya, semuanya ditulis ya. Oh ya, Pak. Ya, dikerjakan semua. Bagusnya dibagi-bagi dari anggota kelompok itu dibagi, misalnya dia mau mengerjakan nomor berapa, dan nomor 1, kemudian temanmu lagi mengerjakan nomor 2, begitu saling membantu ya untuk menyelesaikan masalah dalam LKPD itu. Bagaimana, sudah selesai? Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Oh, iya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah Pak Guru, sudah. Oh iya, bagus ya. Kelompok 3? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, luar biasa ternyata ya, sudah bisa menjawab semua tugas-tugas yang ada di LKPD ya. Saya kira Anda ini semua cerdas. Baik adik-adik, karena sekarang adik-adik sudah memecahkan persoalan yang ada dalam LKPD, sekarang presentasi ya, kita presentasi hasil diskusi kelompok ya. Baik, dari kelompok berapa yang mau tampil pertama? Ya. Kelompok 1, Pak. Ya, intinya begini ya. Kalau kita tampil itu sebenarnya bukan persoalan benar dan salahnya ya. Intinya kita berani dulu karena itu adalah sesuatu yang harus kita miliki dulu. Kita tampil berani dulu ya. Ya. Silakan kelompok 1 yang mewakili. Terima kasih untuk Ya. kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Saya mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi identifikasi dari struktur pidato persuasif yang pertama ada gagasan. Nah, di sini buktinya pada teks yaitu mari kita menjaga lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian pandangan. Nah, bukti di dalam teks pidato itu yang adalah kebersihan lingkungan adalah keadaan lingkungan yang layak untuk ditinggali atau dihuni. Kemudian untuk arahannya, bukti pada teks itu langkah menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari membersihkan lingkungan sekolah kita seperti membuang sampah pada tempatnya. Kemudian pesannya, bukti pada teks itu
kita dapat lebih giat kita harus lebih giat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ya, terima kasih. Itulah hasil diskusi kelompok 1. Baik, berikan apresiasi dulu untuk kelompok 1. Ya. Baik, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Ada dari kelompok lain yang memberikan tanggapan dari penampilan dari kelompok 1? Silakan. Saya, Pak. Saya Pak Guru. Ya, Kelompok silakan 2. Bara. Kelompok 2 ya, Nah. silakan. Jadi yang saya mau tanggapi ada kekurangannya, Pak, dari kelompok 1 tadi. Kelompok Ya. 1 cuma menyebutkan buktinya saja tanpa dijelaskan dulu, Pak. Oh, iya, iya. Di bagian apa itu yang belum dijelaskan? Ya. Di bagian ke-1 itu, Pak, yang gagasan. Oh, Kemudian iya, yang iya. kedua juga pandangannya, Pak. Iya, iya. Cuma buktinya saja yang ada. Ya. Bagaimana kelompok 1 bisa menanggapi? Iya, Ya. terima kasih atas sarannya teman-teman. Itu menjadi masukan untuk kami bisa tampil ke depannya lebih baik. Baik, bagus ya. Jadi ada lagi masukan dari kelompok lain? Tadi ada siapa? Yuni ya? Silakan Yuni. Oh iya Pak, saya tadi mau menambahkan sedikit jawaban dari kelompok 1. Diberi contoh di situ membuang sampah di tempatnya, kemudian kalau di kelompok kami menambahkan melaksanakan kegiatan piket kelas setiap hari secara teratur dan juga melaksanakan kerja bakti. Itu saja Bu, Pak, tambahannya. Ya. Jadi itu masukan dari kelompok 2 ya untuk kelompok 1 ya. Bagaimana kelompok 1 untuk menanggapi itu? Silakan. Ya. Terima kasih teman-teman atas sarannya, atas tanggapannya. Itu akan menjadi pembelajaran untuk kami ke depannya. Ya, saya rasa penampilan dari kelompok 1 perlu diapresiasi ya. Sudah bisa, ya tolong kelompok 1 yang sudah tampil diperbaiki karyanya, diperbenar lagi karena ini akan menjadi bahan adik-adik semua supaya lebih pekerjaan supaya lebih bagus lagi ya. Baik adik-adik, adik-adik sudah menampilkan semua presentasi kelompoknya. Jadi saya mau bertanya, apakah ada materi yang belum dipahami oleh adik-adik semua? Dari pemaparan dari kerja kelompok tadi ada materi yang kurang dipahami, silakan adik-adik ditanyakan. Saya. Ya, silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah Pak di dalam pidato persuasif ini atau teks persuasif ini itu ada hubungannya dengan pendidikan karakter, dengan Ya. sikap kita sehari-hari begitu Pak? Ya, pertanyaannya yang sangat kritis sekali ya. Memang benar bahwa pidato persuasif itu sebenarnya masih ada hubungannya dengan pendidikan karakter ya. Ya, ada dari siswa yang lain, dari teman-teman yang lain bisa menjawab pertanyaan dari Ulfa? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Bara, silakan. Ya, jadi menurut saya ada kaitannya dengan pendidikan karakter, terutama pada kepedulian. Seperti yang dicontohkan tadi di video, ada peduli tentang lingkungan. Jadi kita secara tidak langsung tidak perlu disuruh lagi, kita bisa langsung membersihkan sendiri lingkungan kita. Ya Pak itu. Ya, terima kasih. Berikan apresiasi pada Bara ya, dan bisa menjawab pertanyaan dari Ulfa. Jadi memang benar bahwa dalam teks pidato persuasi itu sebenarnya yang ditekankan adalah pendidikan karakter. Karena yang pembicara juga sudah pasti akan mengarahkan pendengarnya atau pembacanya itu dengan hal-hal yang bersifat baik ya. Jadi itu ya. Ada lagi materi yang kurang dipahami dari adik-adik sekalian? Silakan. Saya Pak Guru. Ya, silakan. Pak Guru, saya sebenarnya masih bingung membedakan antara arahan sama pandangan, Pak Guru. Masih agak sulit saya mau bedakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang bisa, sebelum Bapak Guru menjawab pertanyaan dari Diana, ada yang bisa menjawab pertanyaan Diana? Silakan.
Dari Yuni. Apa Pak? Saya kurang fokus Pak pertanyaannya teman tadi Pak. Pertanyaannya dari yang kurang dipahami oleh Diana adalah dia belum bisa membedakan mana pandangan dan mana arahan gitu. Oh iya, menurut saya Pak, kalau pandangan itu apa yang kita lihat, kemudian bisa juga berupa pendapat kita secara pribadi. Jadi bisa dimasukkan dalam pandangan ini. Seperti itu Pak. Maaf kalau salah Pak. Ya, baik ya. Jadi terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Diana. Memang benar bahwa kita bisa membedakan mana pandangan, mana arah ya. Pandangan itu adalah pendapat seseorang yang berdasarkan keadaan atau pendapat seseorang tentang suatu keadaan. Berdasarkan hasil pengamatannya. Kalau arahan itu adalah dia petunjuk atau tata cara yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap suatu hal. Seperti itu ya. Jadi saya rasa adik-adik sudah lumayan mampu memahami materi ini ya. Ya, adik-adik sekalian. Dengan berakhirnya tadi pembelajaran diskusi kita hari ini, maka kegiatan hari ini siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Silakan ya. Saya Pak, Ya, silakan. menurut saya kesimpulan dari pembelajaran ini, pidato persuasif itu bertujuan untuk memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia mengikuti apa yang disampaikan oleh orang yang berpidato. Ya, bagus ya. Ada lagi dari teman-teman yang lain yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi menyambung tadi yang disampaikan teman saya, jadi dalam pidato persuasif ini kita bisa mengetahui apa gagasan di dalam teks pidato persuasif, kemudian apa arahannya, kemudian pesannya. Dan terima kasih Pak. Baik, bagus ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini sebenarnya memang apa yang adik-adik sampaikan itu sudah benar. Terkait dengan pembelajaran teks pidato persuasif ini, itu sebenarnya mengajarkan kita untuk lebih tahu apa informasi yang ada dalam teks pidato persuasif itu. Biasanya kan yang dibahas di situ adalah berkaitan dengan pendidikan karakter ya. Jadi adik-adik secara tidak langsung tadi mengerjakan atau bisa memahami atau menemukan pesan berkaitan dengan pendidikan karakter ya. Karena tadi berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Itu berkaitan dengan pendidikan karakter ya. Karena bagaimanapun juga kita itu harus belajar bagaimana membersihkan sesuatu, membersihkan lingkungan, itu berkaitan dengan pendidikan karakter. Kemudian adik-adik juga dapat memahami apa yang disampaikan oleh pembicara dalam sebuah pidato misalnya. Karena kenapa? Kadang-kadang ketika kita berada di hadapan orang banyak, misalnya ada seseorang yang berpidato menyampaikan sesuatu, kita kurang konsen. Kenapa? Kita kurang menangkap apa yang disampaikan oleh pembicara tadi. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang hendak kita dapatkan informasi dari orang tersebut. Sehingga dengan belajar hari ini itu kita bisa langsung dapat tahu, oh ternyata apa isi yang disampaikan oleh pembicara tadi bisa kita pelajari atau bisa kita dapatkan secara cepat ya. Baik adik-adik, untuk menambah wawasan adik-adik, saya berikan soal evaluasi ya. Jadi soal evaluasinya saya kirimkan melalui link WhatsApp ya. Baik, saya kirim dulu ya untuk link WhatsApp-nya, link soal evaluasinya. Sudah dilihat ya? Sudah, Ya, baru masuk. dikerjakan Sudah. selama 1 menit ya. Nanti sebentar diserahkan pada Bapak Guru bersama dengan LKPD yang adik-adik kerjakan. Silakan dikerjakan ya. Ya, kalau ada kesulitan di bagian itu silakan dipertanyakan ya. Baik, adik-adik sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Ya. Dikirim. Baik adik-adik sekalian, berdasarkan pembelajaran kita hari ini, Bapak Guru akan bertanya apa kesan yang
adik-adik dapatkan selama mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan, saya butuh beberapa orang menyampaikan tanggapannya terkait dengan pembelajaran hari ini. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, Menurut silakan saya Ulfa. Iya Pak. Menurut saya hari ini pembelajarannya sangat menyenangkan karena kita bisa menonton video, terus melaksanakan diskusi dan juga presentasi. Itu merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa Pak. Mungkin hanya itu saja Pak. Ya, bagus ya telah disampaikan oleh Ulfa. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Diana, silakan. Iya, menurut saya pembelajaran hari ini menyenangkan, Pak, karena kita bisa belajar, nonton video juga. Kemudian Bapak tadi menjelaskan juga kita mudah pahami bahasanya Bapak. Jadi ketika kita kerja soal tadi tidak terlalu sulit karena Bapak tadi jelaskan juga mudah untuk kita pahami. Kemudian Pak, kalau bisa nanti pakai video lagi seperti ini Pak, kayaknya seru kalau pakai video kita belajar. Terima kasih Pak. Berarti tertarik dengan menampilkan video ya? Ya, nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya akan memberikan lagi video yang lebih bagus lagi ya, untuk supaya adik-adik punya antusias ketika belajar ya. Baik, ada pesan yang ingin disampaikan terkait dengan pembelajaran hari ini? Mungkin ada pesan kepada Bapak Guru supaya Bapak Guru bisa lebih baik lagi dalam memberikan materi kepada adik-adik. Ada yang bisa memberikan pesan? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Diana, silakan. Untuk proses pembelajaran hari ini sudah bagus Pak, tapi nanti Pak tolong kalau kita belajar di luar masih ribut, jadi kadang kalau kita kerja soal itu kurang fokus Pak Guru karena masih bising di luar. Oh iya ya. Baik, terima kasih atas masukannya ya. Jadi itu nanti Bapak Guru akan tindak lanjuti terkait dengan hal itu ya, karena memang kalau kita terganggu apakah itu berasal dari luar atau dari dalam, maka kita akan konsentrasi dalam mengerjakan tugas ya. Jadi bagus ya masukannya. Ya, ada lagi masukan yang lain? Saya ya, Pak Guru. Silakan Yuni. Kalau bisa Pak, ini nanti kelompoknya jangan ini terus ya Pak Guru dah. Soalnya ada yang tidak aktif, ada juga yang tidak ada juga yang aktif. Kalau bisa untuk melatih percaya diri teman-teman yang lain diganti lagi anggota kelompoknya. Itu saja ya, Pak Guru. Ya, terima kasih ya. Jadi masukannya nanti untuk sistem kelompok nanti akan Bapak perbaiki lagi, melihat lagi yang mana yang sudah bisa, yang mana yang belum bisa supaya saling berkolaborasi untuk bisa kalau yang pintar bisa memberikan masukan kepada yang belum ya, seperti itu nanti Bapak akan tindak lanjut ya. Baik adik-adik semua, berhubung pembelajaran kita hari ini telah selesai ya dilaksanakan. Saya berharap ke depan adik-adik bisa lebih antusias lagi. Baik adik-adik, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kebahasan teks pidato persuasif ya. Jadi di rumah silakan dipelajari tentang materi itu untuk adik-adik bisa kita pelajari lagi ke pertemuan berikutnya. Adik-adik bisa belajar lagi lebih baik di rumah, karena intinya bahwa belajar itu tidak memandang tempat ya, bukan hanya di sekolah, tetapi juga dimanapun kita berada ya. Bahkan ada sebuah pepatah mengatakan bahwa belajarlah sampai di liang lahat. Ya, itu menandakan bahwa kita ini belajar seumur hidup ya, dimanapun kita berada, sampai kapanpun kita hidup, kita masih harus tetap belajar. Saya kira untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Silakan sebelum kita mengakhirinya dipimpin doa sebagai bentuk rasa syukur kita karena hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran. Silakan dipimpin Ketua Kelas. Ulfa, silakan. Ya Pak. Sebelum kita keluar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ya, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Ya, Pak.